Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama nggak unboxing nih, udah gatel nih. Belum mandi kayaknya saya. Sorry. Maksudnya alhamdulillah kesampaian juga unboxing merek satu ini. Nah, merek ini sebenarnya bikin saya sangat penasaran. Waktu itu penasaran sama merek Ribon dan akhirnya kesampaian juga buat icip-icip produk tersebut. Ya, walaupun saya benar-benar bahagia dengan performa VGA tersebut. Saking bahagianya, saya ngenes. Nah, kira-kira merek Furrion ini merupakan merek fake atau palsu? Sebelum kalian ngamuk-ngamuk, ada baiknya kalian padamkan dulu tombol merahnya. Ini bagi yang belum ya. Yang udah jangan dong, ntar merah lagi. Kasian kan, subnya nggak naik-naik. Sebenarnya saya sangat-sangat terlambat buat minang VGA 1 ini. Karena VGA merek Furrion itu dari tahun kapan ya? Tahun kemarin kalau nggak salah, udah beredar. Tapi saat ini pas lagi cari VGA yang bisa dibilang murah meriah dengan kondisi baru, itu nggak ada pilihan lain selain ngambil GTX 750 brandnya Furrion. Harga pasaran VGA ini di kisaran 1,5 sampai 1,6 juta rupiah. Murah, mahal. Waktu itu pernah saya lihat harga Furrion ini cuma 1 juta lebih sedikit. Untuk tipe yang sama ya. Ya karena belum ada tandingan dengan harga segitu, jadi Furrion GTX 750 ikut-ikutan naik. Aduh. Alternatif murahnya kalian bisa ambil GT 740, tapi performanya kurang nendang. Atau kalian bisa ambil di rentang harga yang sama, yaitu GT 1030 2GB DDR5. Sayangnya masih kenceng GTX 750. Nah lo, jadi bingung kan? Jelasnya saya pilih GTX 750 karena kemampuannya yang jelas lebih baik di rentang harga 1,5 sampai 1,6 juta rupiah. Oke lanjut, langsung aja kita unboxing nih VGA. Kalau kita lihat box VGA ini, kesannya itu kayak box murahan ya, malah kelihatan mewah Ribon. Di pojok kiri bawah ada tulisan AGS yang berarti garansinya dari AGS. Di bagian samping kita bisa lihat spesifikasi teknis VGA ini. Kayaknya memang menjanjikan ya. Dalam paket penjualan, kita dapat CD driver, buku panduan instalasi, dan kartu garansi dari Furrion. Wih, beda nih sama tetangga sebelah. Ini mah paketnya ya kayak VGA biasa ya. Kalau yang tetangga sebelah, boxnya doang yang bagus, tapi isinya CD kopian, terus nggak ada lagi. Maaf, nyindir. Oke, VGA ini dibungkus sama bubble wrap ya. Oke, kita keluarin VGA ini dan kita bisa lihat tampilannya sih mirip VGA KW. Mirip tampilannya doang ya, jangan ngamuk dulu. Bahan penutup ini dari plastik tebal, bukan besi, dan berwarna hitam dop kasar. Nah, kipasnya cuma satu ya, dengan ukuran 9 cm kalau dilihat ya. Pada bagian belakang itu ada tipe lengkapnya dan juga serial number. Oke lanjut, kita lihat port pada VGA ini. Cukup standar sih, ada port HDMI, D-sub, dan DVI tipe lama. Dan VGA ini sendiri memakan 2 slot di motherboard. Paket penjualan yang diberikan VGA ini nggak mengesankan VGA ini KW ya. Ya walaupun secara tampilan VGA ini memang mirip-mirip VGA KW kebanyakan. Tapi sekali lagi, kalau nggak mencoba, saya juga nggak puas. Kalian puas nggak kalau nggak nyoba? Ayo, mikir apa nih? Oke lanjut, kita bakal tes beberapa game di VGA ini. Di sini saya pakai prosesor Intel Core i5 Gen 10, RAM 16GB, DDR4 dual channel, dan SSD SATA 120GB. Windows yang saya pakai itu Windows 10 dan driver yang saya gunakan adalah versi paling up to date, paling baru dong. Sombong dikit kali aja bisa viral. Bisa diupdate ternyata nih drivernya. Wah, makin penasaran aja nih sama keoriannya. Call of Duty World War 2. Game ini sementara jadi standar testbed ya. Wong adanya ini ya enggak. Nah, biar kata jebolan 2017, kalau kalian paksa set rata kanan di resolusi 1080p, dijamin bonyok nih VGA. Nah, saya set di resolusi 1080p tapi render sama Pre T2X resolusinya hanya 50%. Settingan gamenya low sama normal. Hasilnya cukup baik ya. Frame rate di kisaran 40 sampai 60 fps. Ini sambil rekam layar, jadi bisa dibilang lancar jaya. GTA 5, yup, lagi-lagi game ini jadi acuan. Pakai fitur DirectX 11, resolusi 1080p, settingan lain normal. Frame rate yang dihasilkan 30-an fps. Ya, walaupun cuma bentar ya. Kita mainnya nggak nyampe ke dalam-dalam ya, tapi minimal ada gambaran kemampuan VGA ini.
Jelasnya sih kalau mau lebih lancar lagi, kalian bisa turunkan settingannya. Resident Evil Village. Game satu ini pada dasarnya butuh VGA minimal dengan VRAM 4GB. Tetapi ada juga pilihan buat settingan sesuai VRAM VGA. Dengan resolusi 720p settingan low, VGA ini kewalahan buat bermain game Resident Evil Village ini. Dan ini pun baru permulaan ya. Nggak kebayang nih kalau lagi banyak zombie keluar. Bisa VGA langsung melarikan diri nih dari CPU. Days Gone. Dengan settingan low di resolusi 1080p, VGA ini masih sanggup buat mainkan game satu ini. Framerate yang dihasilkan memang cukup rendah ya, hanya di kisaran 30-40 fps. Dan sebenarnya saya pengen main pas lagi ada battle-nya. Sayang banget nih, saya nggak ngerti main game ini. Maaf ya. Genshin Impact. Oke, lanjut game online favorit nih. Nah, game satu ini kita coba settingan medium resolusi 1080p. Hasilnya bikin saya kaget nih. Ternyata VGA ini mampu memainkannya dengan cukup baik ya, walaupun tentunya kalian wajib menurunkan settingannya buat lebih lancar lagi. Nah, satu hal yang pasti, karena VGA ini masih berbasis DirectX 11, jangan berharap bermain game yang benar-benar wajib pakai DirectX 12. Jelas VGA ini nggak bisa memainkan game-game tersebut. Ya, salah satu kekurangan yang bikin VGA ini harusnya nggak dijual terlalu mahal. Ya, kalau bisa sih harganya balik lagi ke harga sebelumnya, cuma 1 juta lebih dikit. Dan kalau bisa lagi di bawah 1 juta. Apa nggak murah tuh? Oke guys, ya sampai di sini aja dulu review dari VGA Furion GTX 750 ini. Yang jelas ini bukan VGA fake ya. Driver bisa diupdate dan bermain gamenya sesuai dengan kemampuan dari GTX 750. Yang jelas kalian nggak bakal kecewa beli VGA 1 ini ya. Tapi saya nggak tahu masalah durability-nya atau ketahanan dari VGA ini. Yang jelas sementara ini cukup baik nilainya. Ya, sampai di sini aja dulu. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.